kira-kira nih polanya gimana teman-teman? Berurutan atau loncat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman ASN Belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar bersama ASN Belajar. Di video kali ini kita akan belajar lagi membahas soal-soal persiapan tes SKD Sekolah Kedinasan maupun CPNS, khususnya TIU materi tentang deret angka. Oke, nggak perlu lama-lama, pasti udah penasaran ya. Langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, untuk tipe soal TIU, khususnya untuk materi deret angka, pasti akan selalu keluar di tes SKD, baik sekolah kedinasan maupun tes CPNS. Oke, langsung aja ya kita bahas soal yang pertama. Di sini ada tipe soal deret angka 24, 3, 14, 12, 6, 60, dan 0. Kayak gimana nih caranya ngerjainnya teman-teman? Kalau teman-teman mau coba jawab sendiri dulu, boleh. Bisa pause dulu video aku dan coba dikerjakan. Nah, untuk deret angka itu teman-teman ada yang namanya pola berurutan ataupun pola loncat atau bisa juga pola campuran. Sekarang kita lihat nih, untuk pola yang seperti ini, kira-kira mana dulu yang paling mudah dikerjakan? Kalau aku, di sini aku akan pakai dulu 3 dengan 12 karena ini yang mudah nih dikerjain dulu teman-teman. 3 ke 12 itu kira-kira penjumlahan atau perkalian. Bisa kita pakai perkalian ya teman-teman, jadi dikali 4. Oke, lanjut. Selain itu, kita coba 12 ke 60 karena pola sebelumnya dikali dan di sini diselang satu angka, itu juga dilakukan berulang ya teman-teman. Dari sini 12 kita coba selang satu angka ke 60 dan caranya atau polanya juga sama, coba dikalikan. 12 dikali berapa yang hasilnya dengan 60? Betul, dikali 5 ya, 12 dikali 5 hasilnya 60. Oke, kita udah dapet nih polanya. Sekarang lanjut dulu ya teman-teman. Nah, 60 dikali berapa nih kira-kira teman-teman? Sebelumnya kita udah dapet polanya. Dikali 4, dikali 5. Berarti ini terus bertambah satu angka perkaliannya ya teman-teman. Berarti di sini juga dikali 6. Oke, 60 dikali 6 hasilnya adalah 360. Nah, untuk mengefisiensikan waktu teman-teman, di sini ada dua titik-titik ya teman-teman, tapi kita udah dapet nih satu jawabannya 360. Langsung aja periksa ke opsi jawabannya, ada nggak yang 360 di awal? Nah, udah langsung ketemu nih teman-teman yang E jawabannya, tapi kita periksa lagi supaya lebih pasti ya. Oke, di sini kita bisa tahu ya teman-teman, ini polanya adalah pola loncat, loncat satu angka ya. Lanjutin dulu nih pola selanjutnya, di sini kita udah tahu polanya adalah perkalian, tapi kita lihat dulu yang 24 dengan 14. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau dibagikan agak rumit ya. Berarti ini kita kurangi aja. 24 dikurangi 10 hasilnya 14. Begitu juga hal yang sama untuk selanjutnya teman-teman. Kita loncatin satu angka berarti dari 14 ke 6 ya. 14 ke 6. Polanya juga sama dikurang. Dikurang 8. Oke, sekarang udah dapet nih polanya. Dikurang 10, dikurang 8. Berarti polanya nanti angkanya selalu berkurang 2. Lanjut ya teman-teman. Berarti dari sini dari 6 ke 0. 6 ke 0 dikurangi 6. Nah, udah dapat betul ya teman-teman. Kurangi 10, dikurangi 8, lalu dikurangi 6. Angka pengurangannya selalu berkurang 2. Berarti nanti polanya juga sama teman-teman. Pengurangan dari 0 ke angka yang ditanyakan. Itu berapa? Karena tadi udah 10, 8, 6. Berarti nanti di sini dikurang 4 ya teman-teman. Ya, betul. 0 dikurang 4 hasilnya adalah minus 4. Berarti jawabannya 360 dan minus 4. Betul ya, ada di opsi yang E ya teman-teman jawabannya. Mudah ya teman-teman, asalkan teman-teman sering latihan soal pasti bisa menjawab dengan benar. Oke teman-teman, semangat ya belajarnya. Lanjut lagi nih, kita ke soal yang kedua. 6, 6, 12, 18, 30, dan 48. Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Apakah ini pola loncat atau pola berurutan? Kalau dilihat dari pola angkanya, ini sepertinya bisa kita jawab dengan pola berurutan ya teman-teman. Nah, kira-kira dari 6 ke 6 ditambah berapa ya? Ditambah 0 ya, kita asumsikan teman-teman. Lanjut, karena ini pola berurutan berarti dari 6 ke 12. Nah, kalau teman-teman teliti atau jeli, polanya adalah ditambah dengan bilangan sebelumnya. Seperti ini ya teman-teman, kita mau hitung nih, dari 6 ke 12. 6 ditambah berapa yang hasilnya 12? Ditambah dengan 6 ya, ditambah dengan bilangan sebelumnya. Karena kita startnya di sini, bilangan sebelumnya itu 6. Berarti 6 nantinya ditambah 6 hasilnya 12. Oke, polanya seperti itu teman-teman. Dari 12 ke 18. Berarti 12 ditambah dengan 6. Betul, hasilnya adalah 18 ya teman-teman. Lanjut lagi. 18 ke 30. Ditambah bilangan sebelumnya berarti 18 ditambah dengan 12. Hasilnya betul, 30. Lanjut, dari 30 ke 48. Sama polanya, ditambah bilangan sebelumnya. Berarti 30 ditambah dengan 18. Hasilnya adalah 48.
Ini berarti hal yang sama juga ya kita mau cari jawabannya teman-teman. Ditambah dengan bilangan sebelumnya. Berarti 48 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 78. Mudah nih teman-teman, langsung kita dapat jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa lah dikerjain kurang dari 1 menit. Oke, kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya teman-teman. Untuk soal nomor 3, ada pola deret angka seperti ini. Sama seperti yang tadi kita tentukan dulu, ini merupakan pola urutan atau pola loncat teman-teman. Teman-teman cari yang paling mudah dihitung dulu ya. Oke, kita coba dulu nih teman-teman. Kita lihat dari 11 ke 13. Kita coba pakai pola berurutan. 11 ke 13. Ini kira-kira ditambah 2 ya, betul. Lanjut, kita coba berurutan lagi teman-teman. 13 ke 11. Berkurang ya, berkurang 2, betul. Lanjut, 11 ke 17 ditambah 6. Lanjut berarti 17 ke 12 itu dikurang 5. Nah, sampai sini sebetulnya udah mulai terbentuk nih polanya, teman-teman. Lanjut dulu ya. 12 ke 22 itu ditambah 10. Dari 22 ke 14 itu dikurangi 8. Nah, di sini kelihatan nih polanya selang-seling, teman-teman. Ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Oke, berarti selanjutnya 14 ke 28 itu juga ditambah 14. Nah, di sini sudah kebentuk sebetulnya nih polanya, teman-teman. Dari ditambah 2 ke ditambah 6 itu polanya gimana teman-teman? Bertambah 4 ya, 4 angka. Oke, kita tuliskan di sini, ditambah 4. Nah, selang 1 angka di sini. Oke, berarti dari 6 ke 10 ini juga sama polanya teman-teman, ditambah 4. 10 ke 14, sama juga ditambah 4. Kurangi 2 ke dikurangi 5 itu sama, dikurang 3. 5 ke 8 kurang 3. Lanjut, berarti dari sini dikurangi 3, berapa hasilnya teman-teman? Kita kurangi 11 ya, karena angkanya bertambah 3. Dari 8 tambah 3 hasilnya 11. Berarti nanti jawabannya 28 dikurangi 11. Berapa hasilnya teman-teman? Betul, 17. Oke, langsung ketemu deh jawabannya. Ada di opsi yang B, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe channel @ASN Belajar 01 di channel YouTube kalian, dan nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tahu update soal terbaru dari ASN Belajar. Teman-teman juga bisa follow akun TikTok dan Instagram kita di @ASN Belajar 01. Kita juga beberapa kali ada upload atau posting soal-soal di sana. Kalau teman-teman mau kenal aku lebih dekat juga boleh follow Instagram aku di @indahrhm. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal nomor 4 ya. Di sini ada pola 2, 4, 7, 12, 19, 30, dan titik-titik. Nah, kira-kira nih polanya gimana teman-teman? Berurutan atau loncat? Oke, kalau misalkan kayak gini coba kita buat pola berurutan dulu ya teman-teman. Dari 2 ke 4 itu ditambah 2. Oke, dari 4 ke 7 ditambah 3. 7 ke 12 ditambah berapa kira-kira teman-teman? Betul, ditambah 5 ya. Lanjut, karena sudah dapat polanya ini berurutan, berarti terus sampai akhir juga berurutan. 12 ke 19 ditambah 7. 19 ke 30 ditambah 11. Nah, kalau teman-teman lihat, polanya ini 2, 3, 5, 7, 11 ini merupakan bilangan prima ya, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, berarti kita tinggal lanjutkan aja bilangan prima setelah 11 itu berapa, teman-teman? Ditambah dengan 13. Langsung deh kita tahu jawabannya 30 tambah 13, hasilnya adalah 43. Oke, berarti untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya, teman-teman. Mudah, semua bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat. Asalkan teman-teman rajin latihan soal nih. Nantinya teman-teman akan terbiasa mengerjakan deret angka dengan cepat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dijaga semangatnya ya teman-teman, karena tes SKD untuk kedinasan tuh sebentar lagi. Satu kursi formasi teman-teman itu bisa aja diperebutkan oleh ratusan bahkan ribuan. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak memanfaatkan momen belajar teman-teman dengan semaksimal mungkin. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada pola 2, 8, 5, titik-titik, 17, 68, dan titik-titik. Kira-kira nih berurutan atau loncat? Oke, kita coba dulu ya teman-teman, kita lihat 2 ke 8. Kita coba berurutan dulu. Kalau teman-teman masih bingung ini loncat atau berurutan, nggak ada salahnya teman-teman coba dulu pakai pola berurutan ya. 2 ke 8, kira-kira gimana teman-teman? Dikali atau ditambah? Kita coba dikali ya, dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Oke, lanjut teman-teman. 8 ke 5, kira-kira ini ditambah, dikali, atau dikurang, atau dibagi? Agak sulit ya kalau dibagi, dan ini berkurang nih angkanya dari 8 ke 5, berarti otomatis ini akan dikurang 3 ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita lihat dulu nih, karena di sini titik-titik, teman-teman jangan langsung hitung ke sini, karena kita belum menemukan polanya. Coba dulu yang angka yang udah diketahui dulu teman-teman, 17 ke 68. Karena sebelumnya polanya dikali, kita coba 17 ke 68 juga pakai perkalian. Dikali berapa nih teman-teman kira-kira? Betul, dikali 4. 17 kali 4 hasilnya adalah 68. Di sini kita bisa tahu
sebelumnya dikali 4, ini juga dikali 4. Berarti ada kemungkinan dari 68 ke titik-titik ini juga akan dikurang ya teman-teman. Dikurang 3. Oke, kita coba 68 dikurang 3 hasilnya 65. Ada nggak di opsi jawaban teman-teman yang angkanya 65 terakhir? Ada ya, ini dia di opsi yang D. Kalau teman-teman pengen cepat, pengen efisien waktu, karena nggak ada jawaban yang sama nih, angka 65 ini cuma satu di opsi D, otomatis ini jawabannya. Tapi kita bahas sampai akhir ya teman-teman. Oke, berarti nih lanjut ya. Dari 5 ke titik-titik. Kira-kira gimana polanya teman-teman? Sama ya, dikali 4. Karena sebelumnya dikali 4 dikurang 3. Oke, berarti ini kita kalikan 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Berarti sesuai ya sama prediksi kita di awal tadi. Jawaban yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah di soal terakhir. Nah, seperti biasa ya, di soal terakhir aku siapkan untuk PR teman-teman. Silahkan coba teman-teman kerjakan pakai pola berurutan atau pola loncat. Silahkan coba tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Boleh juga kalau teman-teman mau tuliskan nih caranya kayak gimana. Itu juga bisa jadi bahan untuk referensi belajar teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman selalu dimudahkan proses pembelajarannya ya hingga tes SKD nanti. Dan semoga untuk teman-teman ASN Belajar, tahun ini merupakan rezeki teman-teman untuk bisa mendapatkan NIP sesuai harapan teman-teman. Oke, see you on next video teman-teman.